tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian. Saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah. Tangkap Kang Deddy, setelah ditangkap bawa ke Jawa Timur. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas katanya. Ternyata soal tambang di Sukabumi, Deddy Mulyadi tidak serta-merta menutup tambangnya, tidak serta-merta ke sana memarahi supir-supir truk yang sudah mengotori jalan bahkan merusak jalan, tidak menutup tambang yang sudah merusak persawahan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, jadi Cihaur Sukabumi. Kita cek berbagai bangunan yang melanggar, saya akan meminta Pemkab Bogor untuk berani membongkarnya dan kita backup. Dan diminta untuk dibongkar dan dihijaukan kembali dengan penuh kesadaran. Ya kita bongkar dan secepatnya kita kembalikan ini menjadi hijau. Bukan saya anaknya main rampas-rampas saja, betul? Kalau saya anaknya main rampas, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi ya tentang Kang Deddy dulu gitu ya. Ijazah palsu, Roy Panci, Mbak Egi, ya kita rehat dulu ya. Intinya Kang Deddy dituduh hanya pencitraan semata oleh seorang netizen ya. Jadi ada netizen yang menyebut bahwa Kang Deddy tidak pernah membubarkan PT-PT yang selama ini dianggap melakukan pelanggaran seperti yang sering kita lihat di konten-kontennya. Katanya sih begitu ya kan. Ya terserah lah ya kan. Mana ada sih di dunia ini yang nggak punya hater ya kan. Pak RT aja punya hater, apalagi seorang gubernur, ya kan? Mantan rivalnya juga mungkin saja sampai saat ini masih ya menggerakkan buzzer-buzzer untuk menjadi haters gubernur terpilih. Tetapi ini dugaan saya. Selain itu juga mulai muncul teman-teman ya warga-warga yang mulai berani menyebut bahwa kebijakan Kang Deddy hanya menyengsarakan rakyat. Waduh. Kalau lu sengsara, bisa dipastikan sebagian besar rakyat Jawa Barat akan bahagia. Kalau lu senang, sebagian besar rakyat Jawa Barat justru akan sengsara, ya kan? Ini sih pendapat saya, tetapi masuk akal gitu loh. Karena orang-orang ini ya menganggap kebijakan Kang Deddy itu menyengsarakan karena rumahnya itu digusur, sementara rumahnya berdiri di atas lahan yang tidak boleh didirikan bangunan, di atas sungai misalnya, ya kan? Akhirnya apa? Banjir. Alah, sejengkel juga saya dengan orang-orang macam kayak gini ya, playing victim. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas katanya. Ternyata soal tambang di Sukabumi, Deddy Mulyadi tidak serta-merta menutup tambangnya, tidak serta-merta ke sana memarahi supir-supir truk yang sudah mengotori jalan bahkan merusak jalan, tidak menutup tambang yang sudah merusak persawahan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, jadi Cihaur Sukabumi. Dia malah hanya video call dengan orang Sukabumi, dan dalam percakapan itu katanya orang lain yang melakukan, saya semua yang harus membereskan. Cemen menurut saya. Bukankah dia seperti heroik di kontennya? Bukankah dia tegas di kontennya? Deddy Mulyadi apa yang dia lakukan? Belum tuh. Ya, tidak ada video dia menutup PT Golden apa namanya. Tidak ada tuh. Ya, apakah dia takut pada Kementerian KLH? Kalaupun Kementerian KLH itu memberikan izin atas merusaknya kehidupan masyarakat Jawa Barat di Sukabumi, harusnya Kementerian KLH lawan sama Deddy Mulyadi. Itu baru hebat. Ini enggak, cemen. Ya. Menurut saya ini betul-betul nggak sesuai ekspektasi ya. Orang merasa, wah Deddy Mulyadi hebat, tegas. Yang ada adalah, ya tidak sesuai dengan yang dicitrakan. Jangan sampai Anda jadi terbirit-birit, kocar-kacir, mengikuti hal-hal yang tidak konkret. Karena, jangan sampai ini pemerintahan dipakai main-main. Ya, hanya demi konten-kontenan, ekspektasinya, wah ini hebat, ternyata ini hanya menyusahkan banyak orang.
apalagi dewan dan birokrasi. Itu namanya tidak konsisten. Itu namanya tidak konseptual. Ya, nah inilah cemennya Deddy Mulyadi. Menurut teman-teman bagaimana? Benarkah apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa Kang Deddy Mulyadi hanya bikin konten? Kalau Kang Deddy bikin konten terkait kegiatan-kegiatannya setiap hari, memang itu nggak bisa disangkal ya. Termasuk saya adalah salah satu subscribernya, salah satu orang yang mungkin ya hampir tiap hari mengikuti konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy. Tetapi ya kan, ini orang menuduhnya nggak sekedar itu gitu loh, menuduhnya lebih ya. Katanya Kang Deddy Mulyadi itu kerja hanya untuk konten, tak selesaikan masalah apapun. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Kita cek berbagai bangunan yang melanggar, saya akan meminta Pemkab Bogor untuk berani membongkarnya dan kita backup. Dan diminta untuk dibongkar dan dihijaukan kembali dengan penuh kesadaran. Ya kita bongkar dan secepatnya kita kembalikan ini menjadi hijau. Bukan seenaknya main rampas-rampas saja, betul. Harus seenaknya main rampas. Saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Nggak boleh tanahnya diambil, masih ganti rugi. Boleh. Maka itu saya mau ajak rakyatnya, jangan diam. Lawan. Begitu kami tidak akan pernah diam. Kalau ada yang coba-coba memegang markas syariat, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya akan di sini siapapun oknumnya tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang mengusir, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap jaga markas syariat? Siap bela markas syariat? Takbir! Waduh, Kang Deddy ya. Jangan mundur Kang Deddy ya, jangan mundur ya. Bapak siap panik total Bapak aing jangan kau katakan, aduh ini gimana ini ya. Deddy Mulyadi dalam bahaya. FPI dan Gribjaya bersatu akan lakukan manuver kepada Gubernur Jabar. Gegara hal ini. Jangan khawatir dan jangan risau, segenap rakyat Jawa Barat akan berada di belakang Anda Kang Deddy, ya kan? Dan siap mengusir para keturunan imigran-imigran tersebut ke negara asal leluhurnya. Ya, iyalah. Daripada di Indonesia bikin kacau terus ya kan, bikin gaduh, suka menyweeping dan lain sebagainya. Mending dipulangkan aja ya. Lanjut. Sungai Kalibaru di Tambun Selatan dibeton dan beralih fungsi oleh oknum tak bertanggung jawab. Alhasil, air tak bisa mengalir, yang tersisa hanyalah lautan sampah dan banjir tahunan. Tapi kini, Kang Deddy Mulyadi turun tangan. Sungai dibongkar, beton dihancurkan, dan aliran air pun dinormalisasi demi keselamatan warga. Subscribe jika suka langkah tegas KDM ini. Nah, ini gubernur yang bagus gitu loh. Nggak perlu pakai cerita, nggak perlu banyak bacot, ya kan? Lah kok bisa ya kan? Kok ada sungai dibeton sebegitu panjang? Kalau dibeton mungkin sebagai jalan masuk ya, atau jalan lintas misalnya karena ada jembatan lah begitu. Nah, itu bisa. Tapi kalau dibeton sepanjang itu nggak disisakan apapun dan di atasnya didirikan bangunan, gimana ceritanya? Dan sialnya adalah orang-orang yang merasa memiliki rumah di atasnya, memiliki toko di atasnya, begitu dilakukan pembongkaran, mereka playing victim seolah-olah Kang Deddy menyengsarakan rakyat. Ini videonya. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Ini mungkin orang marah dengan keadaan karena rumahnya dibongkar karena berada tepat di bantaran sungai, pinggir bantaran sungai. Apakah salah seorang membangun rumah di pinggir bantaran sungai? Salah. Karena aturan memang sudah ada. Dan itu kalau kita kaji, ya salah. Siapapun yang nggak bisa membenarkan hal itu. Nah sekarang, sudah berapa lama tinggal di situ? Saya sudah dari kecil misalkan. Umur Anda berapa? 22 tahun. 22 tahun. Apakah tidak punya inisiatif untuk pindah? Selama itu, apakah Anda tinggal di satu gubuk menggunakan triplek? Atau justru di rumah yang kokoh menggunakan pondasi besi, beton, dan lain sebagainya?
Kalau misalkan rumah Anda itu kokoh di situ, menggunakan beton, menggunakan semen, gitu kan, dibangun dengan struktur yang permanen, yang menjadi pertanyaan saya, apakah Anda tidak punya inisiatif di situ untuk ditabungkan saja sehingga bisa pindah? Karena itu adalah pinggir bantaran sungai. Kenapa kok harus dibongkar? Ya gimana cara maintain kali kalau misalkan di pinggir bantaran sungainya masih banyak bangunan liar. Bagaimana ketika ekskavator mengeruk sedimen yang ada di kali? Kalau kalinya di pinggir bantaran kalinya tidak ada tempat untuk menyimpan itu. Apakah mau nanti dikeruk? Ya kan? Terus dilempar ke atap rumah orang, kan nggak etis gitu loh. Sehingga pemerintah hadir hari ini bukan pamer ajang kebijakan, tapi ya kan, memberikan kebijakan solusi penanganan banjir yang sering terjadi langganan tiap tahun di Bekasi. Begitu. Kalau nggak begitu, ya saya susah. Kita mau berbenah, kalau mau untung semua, susah juga. Pasti ada yang dirugikan, ya kan? Tapi apakah kerugian itu justru membuat masyarakat sekarang itu tidak mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi hari ini? Banyak sekali yang mendukung. Ini hanya segelintir orang dan kita harus tegas. Kalau nggak begitu, bukan saya Ardian tidak respect, tidak peduli dengan orang-orang yang mendirikan bangunan di sepanjang bantaran sungai. Bukan begitu. Tapi kita juga harus tahu diri bahwa itu adalah tanahnya negara. Gitu kan? Kalau Anda apalagi sudah sadar itu adalah tanah negara. Kenapa kok selama bertahun-tahun tidak punya inisiatif untuk pindah, untuk menabung? Kan itu. Harusnya begitu cara berpikirnya tuh. Tapi kan kembali lagi, sekarang itu masyarakat kita itu kadang-kadang minta ganti rugi, padahal yang rugi siapa gitu loh. Dia mendirikan di tanah orang. Logika sederhana aja deh. Kita mendirikan rumah di tanah orang, salah atau tidak? Ya kan? Apalagi di tanah negara. Ya, pasti negara membuat sungai terus dikasih batas. Untuk apa tujuan? Pasti ada tujuannya. Gitu loh. Kita juga harus berpikir ke situ. Negara membangun sungai, terus pinggirannya itu berapa meter, pasti sudah disediakan untuk apa? Untuk maintain sungainya itu sendiri. Dan sekarang disalahgunakan. Kenapa kok sekarang itu pemerintah seperti ajang pamer? Karena pemerintahnya berani untuk membenahi. Kalau gak berani, gak akan selesai-selesai tuh banjir di Bekasi. Begitu. Masalah kena anak sekolah tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor. Anak sekolah yang mana dulu? Sekarang ini kita harus tahu dulu permasalahannya gitu loh ya. Efek dari anak menggunakan motor banyak sekali. Laka lantas anak pergi sekolah tanpa menggunakan helm. Siapa yang rugi? Orang tuanya. Kan itu gitu loh ya. Apakah dia mempunyai SIM? Kan enggak juga. Terus masalah wisuda. Bukan larangan wisudanya, tapi pembiayaannya itu loh. Ya, yang membebankan kepada orang tua. Sedangkan kita tahu katanya kan rakyat kita itu lagi kesusahan ekonomi. Itu. Oke? Nah, ya kan langsung dibalas sama netizen barusan gitu loh. Dan seperti yang sudah saya spill ya di bagian depan tadi bahwa kalau kalau kamu ini senang, bisa dipastikan sebagian besar masyarakat Jawa Barat itu susah. Kenapa? Karena rumah Anda, bangunan Anda, toko Anda, tempat mencari rezeki bagi Anda dan keluarga itu, orang tua Anda, itu berdiri di lahan yang tidak seharusnya berdiri bangunan. Akibatnya apa? Pertama ya kan, pemandangan kurang baik. Kedua, bisa menyebabkan banjir, dan sekali banjir itu membahayakan nyawa banyak orang.
Anda yang menyebabkan banjir, tetapi begitu banjir datang bukan hanya Anda yang merasakan gitu loh. Jadi ketika Anda susah, sebagian besar rakyat Jawa Barat senang. Tapi ketika Anda senang, sebagian besar rakyat Jawa Barat akan susah. Ini pendapat saya. Lanjut. Tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian. Saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah. Tangkap Kang Deddy, setelah ditangkap bawa ke Jawa Timur, ganti menjadi Gubernur Jawa Timur, dan Bukofifa pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Iya. Saya sebagai warga Jawa Timur sependapat ya. Tangkap Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi harus ditangkap ya, harus diborgol, harus diikat tangannya, kakinya, masukin karung, dibawa ke Jawa Timur untuk menggantikan gubernur. Hah? Iyalah, saya sebagai warga Jawa Timur juga lah pengen dipimpin oleh seorang gubernur macam Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Iya, soalnya saya nggak ngerti nih gubernur Jawa Timur ini prestasinya apa gitu, cuma pelongo-pelongo aja. Lanjut. Segera tangkap Kang Deddy Mulyadi, Sampurasun, tabe salamat, lingunalatai, salam saujud karena Palembang. Tangkap ide briliannya, tangkap statement-statement keren dan dahsyatnya. Walaupun keputusannya menimbulkan pro dan kontra, seorang Kang Deddy Mulyadi bukan hanya bersandar pada nyali, tapi nurani. KDM bertindak bukan hanya karena keberanian, tapi panggilan alam dan semangat Sunda Wiwitan. Beliau sedang membangun personal branding, bukan pencitraan. Salam hormat buat KDM, tapi salamat lingunalatai, salam saujud karena Malempang. Bapak Aing, BJG, mau rampes yang akan tilur sausap rambut, kehandap sausap dambal, amakana sarenghap, getina sadami. Salam satu kopi, salam kopi tozi. Dari kopi, kita berkawan. Wassalamualaikum. Nah, minimal macam kayak gini ya kan. Kalau misalnya nggak mau menangkap Kang Deddy, nggak mau dibawa ke Jawa Timur untuk menggantikan gubernur Jawa Timur yang ada saat ini, ya minimal gubernur Jawa Timur yang aktif saat ini itu mencuri atau menangkap ide-idenya Kang Deddy yang sangat brilian lah ya kan, agar diterapkan di Jawa Timur ya. Jadi biar nggak hanya masyarakat Jawa Barat saja yang menikmati peraturan-peraturan yang menyenangkan bagi rakyat gitu loh. Ya, kok ada gubernur yang nggak ada kerjanya ya kan, nggak tahu kerjaannya apa sih gubernur ini ya kan. Di Jawa Timur ini nggak ngerti saya. Kalau Kang Deddy kan jelas walaupun dia nggak pernah ngantor, tetapi setiap hari dia keliling dan itu dibuktikan dalam sebuah konten. Ya walaupun ya nggak sedikit juga yang mencibir kenapa Kang Deddy itu mengkontenkan kegiatannya setiap hari. Tapi minimal itu adalah sebuah bukti dan memberikan contoh kepada masyarakat dan pemimpin-pemimpin yang lain gitu loh. Biar nggak hanya duduk di atas meja ya. Lanjut. Ya, lihat tuh di bawahnya sampah semua. Wah, ngeri banget ya pokoknya. Kalau Bapak Aing ngelihat bukan main nih. Ternyata di bawah jembatan yang tadinya bangunan liar, isinya sampah semua. Wow, my God. Kalian bisa lihat ya. Nih, lihat nih. Sampahnya berakit-rakit. Yoi, benar nih jadi lautan sampah ini. Lihat aja kayak gini nih. Mana bau banget airnya. Dan ini update kita sama ya, masih di tanggal 18 hari Jumat bulan April 2025. Jadi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama warga ya. Ternyata kali baru ini baru kali ini ya ditertibkan semenjak mengalir. Berarti udah lama banget ini ya berkeliaran nih bangunan-bangunan liar. Ini lihat, wow sampahnya.
Kalau kalian pernah lihat video kita ya, yang kita di Sungai Citarum. Nah ini mirip-mirip, bedanya ini sungainya kecil nih. Karena tadinya sih konon ceritanya nih irigasi. Ngalir. Langsung numpuk semua sampah di sini. Anjay, ngeri, ngeri. Jadi ini pembongkaran ya, pembongkaran beton, lalu akhirnya mengundang sampah semua karena memang nyangkut ya. Lautan sampah di Kalibaru, Tambun Selatan. Sedang dilakukan pembongkaran bangunan-bangunan liar. Ngeri. Lihat ya, langsung mengalir. Lihat, sampah semua. Jalannya tuh banjir, dipenuhin air got ini ya. Karena memang ke bawah oleh sampah-sampah yang diangkut. Hanyut semua sampahnya. Langsung terbendung di sini nih ya. Wih, dibobol ya jembatannya. Iya. Oke, ngeri sadis liatnya. Mana satu yang itu ya? Ya. Udah itu habis dulu. Iya. Ya, kemana jadi? Nah, dia mana Pak? Ini berubah apa ini? Iya. Kemarin sudah kasih info, itu memang bongkar kan. Ini dari kemarin buka bambu. Makanya kalau semua juga udah SPG aja lah ya. Wih, ada kodok nih. Ada kodok. Ini kasihan nih, kemana emaknya? Ya, lihat nih. Kodok kasihan, terdampar di tengah-tengah lautan sampah di Kalibaru. Nah, ini lihat deh, sampahnya hanyut semua, numpuk di sini. Jadi selain kita memantau pembongkaran bangunan liar ya, kita juga memantau pembongkaran jembatan ya, yang ada di bantaran Kalibaru, Tambun Selatan ini. Oke,
Oke guys, ternyata ada kabel ya. Ini langsung ditindak ya dari PLN untuk kelangsungan ya, pembongkaran terus berlanjut. Jadi setelah tadi kita melihat ya pembongkaran jembatan beton yang di dalamnya dipenuhi sampah-sampah, kali ini kita lanjut ya. Lihat pembongkaran bangunan-bangunan yang memang dianggap liar di bantaran Kali Baru. Lanjut pembongkaran ya. Terima kasih. Wow. Debunya. Gokil. Oke ya, terhenti sejenak pengerjaan. Ini ada kabel ya kalau dilihat. Oke, lanjut lagi. Ya, barusan kita menyaksikan ya hampir 10 menit proses pengerukan ya. Ini emang nggak ngerti saya gimana gimana kok bisa seperti ini. Ini kan sungai ya, kok bisa sungai itu dibeton gitu loh. Iya kan, ini dibeton nggak ya? Kayaknya dibeton lah, iya. Dibeton dan di atasnya ada bangunannya gitu loh. Lah gimana nggak akan menyumbat jalannya air? Aduh, nggak ngerti saya ya. Dan saya yakin kejadian seperti ini nggak hanya di Jawa Barat. Kemungkinan besar di Jakarta juga banyak ya. Sehingga Jakarta juga sering terjadi banjir. Cobalah gubernurnya itu sekreatif Kang Deddy begitu ya. Mungkin akan tahu juga bahwa banyak sungai-sungai di Jakarta yang bagian atasnya itu dibeton ya kan, kemudian didirikan bangunan sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar dan di dalamnya dipenuhi dengan sampah. Haro, udah ada gubernur macam kayak gini masih aja dicaci maki ya.
Ya, teman-temannya sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang berharap Kang Deddy ditangkap dan dijadikan Gubernur Jawa Timur. Wah, 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 wah. Saya sebagai warga Jawa Timur sependapat 1001% ya. Saya berharap Gubernur Jatim saat ini diganti dengan Kang Deddy ya. Biar tegas ya, nggak cuma pelongo-pelongo saja. Sejak jadi pejabat di era pemerintahan Gus Dur ya, Gubernur Jatim ini emang bisa apa sih gitu ya. Ini saya benar-benar bertanya loh ya, nggak menghina, saya bertanya. Kok saya nggak tahu prestasinya ya? Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.